kontrakan saya tuh jadi tempat umum ya, bukan maksudnya kayak hotel, bukan dibilang hotel, dibilang apartemen, bukan apartemen. Ah, nggak punya uang biasanya. Dulu kan belum, kalau gak dikirim tuh sama orang tua kadang, iya kita masaknya bareng. Kalau misalnya aku nih nggak punya uang, terus temenku punya uang, ya udah kita makan. Kakak untuk memilih kontrakan itu apa sih yang jadi saya harus Pertimbangan pilih ini gitu nih, iya pertimbangannya apakah deket dari kampus atau memang karena suasananya nyaman atau apa nih Kak? Di jurusan desain interior kebetulan ya agak nyambung ya sama properti ya. Tapi masih ada relate-relate Iya, ya Kak ya. iya. Karena kalau si properti masih butuh interior juga. Bener sih. Hai everybody, balik lagi di Prostalk Building Dream Creating Hope dengan aku Ara dan aku Fafa. Hari ini kita mau bahas apa nih, Pak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kontrakan, Kak. Karena kontrakan adalah salah satu properti yang diminati, baik untuk kalangan pekerja atau mahasiswa nih. Terus kemudian di berbagai daerah itu kan pasti ada perbedaan nih, Kak. Baik secara harga, terus fasilitas, itu pasti akan ada perbedaan. Jadi kita perlu nih bahas itu. Setuju banget aku, Pak. Nah, tapi aku juga di TikTok nih lewat di FYP aku soal ada tiktokers nih, dia ngontrak di kota Jogja. Dia sebulan cuma bayar 66.000 aja buat sewanya, Faal. Wah, murah banget ya itu. Gimana nih fasilitasnya? Kalau buat fasilitasnya sih itu kelihatannya rumahnya memang rumah lama ya, Pak ya. Jadi tuh mungkin untuk pemiliknya itu maunya itu rumah itu kayak dirawat aja gitu, Pak. Makanya dia bisa dapat harga yang miring kayak gitu. Jadinya makin penasaran ya tentang fenomena-fenomena kontrakan-kontrakan ini. Mungkin kita harus cari narasumber yang relate nih sama topik kita. Iya, benar banget. Mungkin kita akan langsung datengin narasumber yang memang dia domisilinya di berbagai tempat supaya kita bisa tahu nih Kak, di berbagai daerah itu perbedaannya apa. Terus kemudian sebagai mahasiswa atau pekerja kebutuhannya yang sesuai itu apa. Mungkin langsung aja kali ya kita datengin ya. Langsung aja pakai Kak Maulana Wirakrama. Wah, mari welcome Kak. Welcome. Selamat datang di podcast kita nih Kak Maulana. Tapi kan ini teman-teman everybody ini belum pada tahu ya Pak. Ini betul. yang kita undang tuh siapa, mungkin boleh perkenalan dulu. Kenalan ya, oke. Ya, halo semua everybody ya. Apa sih sebutnya? Everybody ya. Betul, Oke. everybody. Iya, perkenalkan namaku Muhammad Maulana Wirakama, tapi kalau di kampus biasanya dipanggil Maul sih. Tapi begitu. teman-teman beda, kadang ada Wira, Maul gitu. Oke. Ya Berarti sementara kali ini mau dipanggil apa nih Kak? Maul aja deh. Maul aja ya? Maul. Oke, Kak Maul. Kalau kakak kan kelihatan tua ya. Oh, nggak pakai Kak nih. Berarti Maul aja Maul aja. cukup. Oke. Lebih Oke, enak siap. aja, akrab kan bahasanya. Oke. Nih karena tadi kan bahas kampus juga nih, kalau boleh di-spill dong Kak, buat jurusannya atau kampus mana nih Kak Iya. Maul? Iya, kalau sementara ini kan aku kan S1 ya. Oke. S1-nya di ISI Jogja, di jurusan desain interior. Kebetulan ya agak nyambung ya sama properti ya. Tapi masih ada relate-relate Iya, ya Kak ya. iya. Karena kalau si properti masih butuh interior juga. Bener sih. Tapi kali ini kita temanya apa Pak? Mungkin Kebetulan nih kali ini kita temanya kontrakan, tapi bisa nih Kakak spill, Kak mau spill, boleh nih di spill kebutuhan Kakak sebagai mahasiswa dengan kontrakan yang Kakak butuhkan dan di berbagai daerah, mungkin Kakak tahu di Malang, di Bali dan di Jogja itu perbedaannya bagaimana? Iya. Tapi iya sih, kalau perbedaan sebenarnya itu kan kita lagi-lagi kan ngomong soal ekonomi ya. UMR kan kayak bergantung juga gitu. Kalau di Malang, kalau kita lihat sekarang UMR udah mulai naik kan, sekitar 2 berapa ya? 28 lah kalau di Malang. Tapi itu rata-rata, cuma kan nggak sama. Tapi kalau per kos per bulan, kalau aku kan bareng sama teman-teman tuh, biasanya kan cuma sekedar singgah sih di sana. Cuma kan rata-rata ada anak UIN, anak UM, terus ada anak UB biasanya. Itu sekitar 300 itu masih ada kalau di sana. Cuma kamar mandi kan luar. kamar mandinya luar. Tapi kalau kos putri itu beda lagi, ada yang 500 kamar mandi dalam. Ini berarti untuk hitungan kos atau kontrakan nih Kak? Kalau di sana tuh kontrakan tuh ini sih Kak, jarang gitu. Jarangnya maksudnya lebih banyak yang ngekos rata-rata. gitu. Karena soalnya kan kalau di UB ya, kalau di UB kan rata-rata banyaknya orang dari Jakarta, Tangerang, Bekasi.
Tapi kalau kontrakan itu sekitar 20-an lah kalau di sana. 20-an. Itu daerah kota sih. Daerah kota. Daerah kota. Kota Malang. Biasanya kalau dari mungkin dari teman-temannya Maul nih, biasanya tuh kalau ngontrak itu rata-rata ngajak berapa temen sih biar harganya tuh bisa lebih irit, lebih hemat. Lebih kan? hemat gitu ya. Kan mahasiswa. Kalau temen ini aku apa temenku apa? Bisa di-sharing mungkin Di-sharing ya? dari Maul. Keduanya. Apa mau dua-duanya? Oh iya. Kalau ya aku aja sih biar kayak relate aja. Kalau aku sih kebetulan berlima. Oke, berlima. Karena ya jatuhnya kan lebih murah Kak. Kalau di sini Oke. kan lebih murah. Terus itu pun kita tuh 10, tapi itu bagian Bantul sih. Bagian Bali. Soalnya kota sama Bandung kan beda. Oke. Kalau di kampus mungkin kalau di rata-rata kampus UGM atau di mana di UNY mungkin ya itu mungkin lebih mahal karena Kota. iya kota gitu. Iya. Kalau di Bantul rata-rata 9, Kena 8, berapa tuh, 10. Kak? Untuk sewanya kontrakan. Kalau per tahun tuh 10. 10 berarti Dibagi orang 5 berapa berarti? dibagi orang. Berarti itu sistemnya bagaimana, Kak? Sistemnya per tahun. Jadi misalnya kita bayar Agustus tuh. Jadi ya bayarnya pas Agustus aja gitu. Jadi per tahunnya 2 juta. Per tahunnya 2 juta berarti langsung dirapel bayarnya tahun 2 juta 2 gitu. juta. Ya. Terus kemudian kalau misal kontrakan itu kan perawatannya air, Iya. listrik itu kan sendiri ya, Kak. Itu Kakak bagaimana untuk menghadapi itu? Jadi kebetulan nih lucu nih. Maksudnya kebetulan aku kan jadi bendahara sih, bendahara di kontrakan. kontrakan ya. Jadi tuh setiap bulannya tuh kita nagih teman-teman. Jadi kita buat waiting list kayak biasa sih. Waiting list ini ada listrik, terus ada kebersihan gitu, air gitu kan. Terus ada yang kayak misalnya kita mau masak tuh, karena kita kan kalau ngontrak kan kebanyakan masak teman-teman tuh. Jadinya ya ada kebutuhan gas, terus beli sunlight dan semacamnya gitu. Itu ya dibagi ada 20.000, 15 ribuan. Jadi per orang kita langsung per bulan tuh 50 atau 35 gitu. Oke, berarti langsung iuran langsung di rumah gitu. Karena memang kalau menurutku lebih worth it kontrakan daripada ngekos sebenarnya. Berarti Kakak pernah coba ngekos atau tempat asrama lain dan perbandingannya bagaimana ketika tinggal di kontrakan? Kalau dulu tuh kan memang dari awal aku di Jogja itu kan 2019 ya. Itu memang aku langsung kontrak gitu. Karena memang kalau ngontrak itu jatuhnya lebih murah sih. Kalau kita coba dah hitung aja sih. 1 bulan tuh kita ngekos. Ngekos tuh sebulannya anggaplah 300 atau 250 gitu. Kali berapa tuh udah lumayan 4 juta lebih. Iya, udah lebih. Lebih kan, lebih ini lagi. Berarti lebih hemat ngontrak, Ngontrak. ya, Kak ya? Oke, kalau Lebih hemat dari ngontrak. Kak Maul nih, everybody ternyata lebih affordable-nya mungkin lebih irit atau hematnya mungkin temen-temen yang sekarang lagi di Jogja yang sekarang ya buat ngontrak aja mungkin lebih oke Lebih gitu ya. oke. Bisa ajak temen-temen juga ya dekat, jadi bisa tinggal bareng, ngerjain tugas bareng dan lain-lain. Lebih serawung lah kalau bahasa Iya. Jogjanya. Lebih seru, lebih akrab ya. Cuma kalau ada kadang orang kan pengen privat gitu ya, maksudnya pengen sendiri ya mungkin ya orang lebih nyaman ngekos kalau gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri lebih enak ngontrak karena lebih murah gitu. Oke. Budgetnya enak gitu. Nah, tadi kan kita udah langsung ke pertanyaan yang soal kontrak, ngekos di Jogja dan segala macamnya. Mungkin bisa diceritain dulu nih Kak Maul, kan teman-teman everybody ini belum tahu nih kesibukannya Kak Maul itu apa sih? Iya sih. Iya, sekaliannya nih ngapain? Iya. Kalau aku sementara ini kan kuliah sambil kerja ya biasanya. Ya kalau di Jogja cuma kuliah aja kan mungkin pengalaman kurang gitu. Jadi kita sambil nyambi-nyambi aja gitu. Oke. Sementara ini itu sih. Kalau mungkin kalau malam kalau nuntut ya Jogja kan tempat tongkrongan tuh. Biasanya kalau malam kita nongkrong gitu ya, Kak? sama teman-teman. Mahasiswa banget ya kan? Kebetulan kalau di kontrakan kan memang teman-teman lukis ya rata-rata kan. Mungkin aku yang beda sendiri karena aku desain interior tuh yang lain tuh seni lukis. Jadi teman-teman ada yang ngelukis sendiri sambil dengerin lagu gitu. Kalau rata-rata anak seni kayak gitu sih. Oke, berarti kebanyakan memang teman-teman terdekat ya, Kak ya? Teman-teman terdekat. Oke, terus kemudian kalau untuk kontrakan sendiri itu kan sudah jadi tanggung jawab penempat kontrakan kan. Terus kemudian bagaimana untuk ngehandle kerusakan? Oh iya. Iya. Oke. Kalau ini kebetulan nggak tahu ya kan bahasanya tuan rumah per kontrakan itu kan beda-beda biasanya pemiliknya. Ada yang
yang lebih apa namanya lebih Lebih gampang, ada lebih yang gampang, ada yang susah. ngopeni ke Oh, ngopeni iya. ke ininya bahasanya itu kan. Tapi kalau di kontrakan dia enak banget gitu. Kalau misalkan kita butuh ada yang rusak misalkan, Ya. ya kita tinggal panggil, Pak ini rusak, besok langsung datang biasanya gitu. Berarti langsung Berarti diperbaiki. tidak melakukan perawatan sendiri ya? Enggak, itu kebetulan langsung dari bapak kontrakan sih. Tapi sebelum kontrakan di sini, apakah sebelumnya kontrakannya berbeda atau memang dari awal sudah di kontrakan ini? Kebetulan selama 2019 sampai 2025 ya sekarang ya. Iya. 2025. 6 tahun di Jogja itu baru 2 kali ganti kontrakan sih. Nah, perbedaannya apa nih Kak di antara kontrakan yang lama sama kontrakan yang sekarang? Kalau dulu tuh ya mungkin dulu kan kamarnya cuma 3 ya, sedangkan kita ngontrak tuh berempat. Jadi ya ada yang tidur di ruang tamu, ada yang iya tidur bareng gitu. Cuma aku kan nggak suka bareng, jadi privat sendiri, aku sendiri gitu. Oke. Lebih enak sekarang sih, karena kamarnya kan sendiri-sendiri gitu. Berarti itu kan waktu awal jadi maba langsung memutuskan untuk ngontrak gitu ya? Ha-ha. Itu dapat infonya dari mana nih Kak? Kalau dulu itu, jadi dulu kan ini ya ceritanya tuh gimana? Aku lupa, 2019 sudah lama kan. Jadi waktu itu tuh ke Jogja nyari kontrakannya pada hari itu juga. Oh, berarti sebelumnya nggak persiapan nyari? Enggak, jujur waktu itu enggak expect langsung nyari kontrakan ya, karena memang mau daftar ulang karena waktu itu kan SNMPTN cuma daftar, kayaknya langsung balik. Tapi ternyata kita harus sekalian nyari kontrakan karena memang udah mepet ke kuliah gitu kan, langsung mau masuk gitu waktu itu. Kayak gitu. Oke, berarti gimana nih Kak? Tadi kan perjalanannya kan banyak ya. Mm-mm. Tapi mungkin bisa ada nggak yang mau di-compare kan pernah kontrak di Jogja juga, terus pernah juga ke Malang juga ada temen. Itu perbedaannya apa sih Iya. kalau compare-comparean nih? Compare-comparean ya. Kalau dirasa maksudnya sebenarnya kan sama aja ya, kita ngontrak mau dimanapun tuh sama, cuma yang membedakan ya biayanya kontrakan mungkin yang pertama. Terus yang kedua suasananya ya. Suasananya. Kalau teman-teman kan pernah, aku juga ke Jember tuh, salah satu di Jawa Timur ya, mungkin dekat Banyuwangi, itu juga ya kurang lebihnya sama, cuma ya lagi-lagi biaya kontrakan aja gitu yang berbeda. Tapi kalau dari biaya sendiri, kalau mau compare tuh lebih murah mana gitu dari kota-kota yang Maul tahu? Oh, yang pernah disinggahin itu Yang pernah bahasanya. disinggahin. Iya, Jogja bilang murah sih nggak juga ya sebenarnya. itu bohong sih, bukan gini tapi beneran. Tapi malah kalau aku selama ini tuh malah lebih murah di Jember. Oke. Karena mungkin sebenarnya nggak jauh beda ya. Maksudnya kita UMR meskipun di sana lebih tinggi, tapi orang jualan pedagang kaki lima atau nasi dan semacam itu sebenarnya lebih murah sana. Oke. Kalau nasi kucing mungkin sekarang semua orang ya ikut ini aja, ikut FOMO bahasanya kan, apa namanya, Iya, kayak kalau angkringan di semua kan sudah ada. Dan malah digoreng sekarang tuh kayak harga apa namanya, harga Harganya mungkin lebih mahal. lebih mahal karena gitu. nggak harus ke Jogja kan, harus lihat apa namanya angkringan gitu. Tapi di Jember, Malang pun juga banyak sekarang, Situbondo pun juga ada seperti itu. Oke, terus selanjutnya nih Kak, Kakak untuk memilih kontrakan itu apa sih yang jadi saya harus Pertimbangan pilih ini gitu nih, ya? iya pertimbangannya apakah deket dari kampus atau memang karena suasananya nyaman atau apa nih Kak? Iya, kalau ini beda ya. Kalau anak seni itu semakin semakin tua tuh jurusan, maksudnya semakin lama di kampus itu malah semakin lebih jauh dari kampus. Karena jauh. ya butuh ketenangan. Tapi ini anak lukis ya, anak lukis interior, DKV dan semacam. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Kalau aku sih memang pengen nyari ketenangan sih, Kak. Karena kalau mungkin di daerah Gabusan Bantul itu ya kita kan sawah-sawah, di sana lebih, kalau pagi itu Lebih syahdu. lebih syahdu, lebih enak. Terus juga lebih di sana kan masyarakatnya lebih enak aja gitu. Berarti yang utama karena suasana ini. Karena suasana yang pertama, terus yang kedua iya kontrakannya sih. Terus bisa Oke. Sorry Kak, kalau awal dapat info kontrakan yang sekarang itu dari mana? Apa sama teman-teman itu kayak muter-muter di Jogja mungkin cari mana? iya, waktu itu tuh yang nyari temen sih, Mbak. Karena memang waktu itu belum COVID kan, waktu itu kan. COVID sempat lama, udah agak lama di Jogja. Jadi temen yang di sini kita bantu buat nyari. Akhirnya ketemu, terus udah cocok. Akhirnya direnovasi juga sama tuan rumahnya gitu untungnya. Direnovasi juga kan? Direnovasi. Karena memang sebelumnya pernah kena gempa 2007 kalau nggak salah ya, gempa Jogja tuh. Iya. Itu sempat roboh, jadinya direnovasi. Terus kalau untuk ngumpulin partner ngontraknya ini gimana Kak? Karena kan susah nih kalau untuk dapetin partner ngontraknya. Iya, Kalau cocok gitu Temen yang kayaknya ya. cocok. Apa langsung temen tongkrongan aja nih, langsung kita berangkat nih. ajak aja atau ini emang
udah rombongan segini terus mau ke Jogja bareng-bareng cari? Kalau waktu itu karena kita kan angkatan 2019 ya, itu pun selama udah dapat 3 tahun kuliah lah, ya kita ajakin teman-teman yang akrab gitu. Kalau gimana nih, ada yang mau ngontrak nggak bareng? Ketemu 3, akhirnya ya mungkin salah satu ada yang nggak kenal, tapi temannya kan kalau mau gak mau kan serumah kan harus akrab. Walaupun ya kadang sering soal kebersihan mungkin nomor 1 ya. Apalagi soal kamar mandi terus dan semacamnya tuh pasti jadi inilah problem gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, jadi suka dukanya apa nih Kak? Kalau kontrak karena berame-rame ini, suka dukanya nih apa nih? Suka dukanya Kalau- mungkin bisa Hmm. satu-satu apa, mungkin ada lebih dari 5 atau 10 mungkin bisa disebutin aja. Ya pernah kalau gak punya uang biasanya. Dulu kan belum, kalau gak dikirim tuh sama orang tua kadang iya kita masaknya bareng. Kalau misalnya aku nih gak punya uang, terus temanku punya uang, ya udah kita makan ke ini teman, tapi ya kita masaknya bareng. Enaknya kayak gitu. Dukanya nih? Dukanya apa nih? Dukanya kadang yang nggak jaga kebersihan sih di kamar mandi. Salah satunya mungkin ini, maaf nih, ada tinja gak disiram di kamar mandi itu sering banget tuh teman-teman biasanya. Kadang nggak disiram tuh kan kurang aja gitu kan. Terus Mao sama teman-temannya itu ngatasinnya gimana nih soal yang masalah kebersihan? Oh, ya, kebersihan ya? Teman kontrakan. Supaya bareng-bareng nih ngejaga kebersihannya. Kalau aku kan orangnya belak-belakan ya, Mbak. Jadi ya udah siram aja gitu. Aku bilang gitu. Ini siapa nih, pernah tatap soalnya di grup juga. Iya. Di grup WA kita kan pasti ada grup WA tuh. Jadi di pub, oh ini siapa nih, ini siapa nih, padahal ya gak ngaku, gak ada yang ngaku kan. Gak ada yang ngaku. Padahal aku tahu orangnya siapa gitu. Tapi kan itu kan satu kontrakan itu kan banyak orang. Ada nggak kayak jadwal-jadwal piket-piket gitu yang buat? Itu ada. Tapi terlaksana dengan baik. Tidak terlaksana dengan baik. Ya kadang ya gimana ya, mau kita nyuruh ya ada yang udah tua, karena kalau aku ngontrak kan kadang ada yang gak sebaya gitu kan. Maksudnya ada yang umurnya kasih 3 tahun, kita kan Angkatan atas. ini mau nyuruh harusnya kan udah paham gitu kan buat kebersihan, tapi ya mau gak mau ya kadang ada inisiatif lah dari salah satu biar teman-teman sadar. Bayang kayak gitu sih. Terus selanjutnya Kak, kan ini temennya kan banyak, terus hidupnya rantau kan. Mm. Ada nggak sih keluarga dari jauh terus datang nih, jadi teman satu kontrakannya ada, terus teman-teman yang lain tuh harus bagaimana? Harus bagaimana? Iya. Karena Itu- kalau rombongan datang. Kunjungan keluarga gitu. Kebetulan kontrakan saya tuh jadi tempat umum ya, bukan maksudnya kayak hotel, bukan dibilang hotel, dibilang apartemen, bukan apartemen. Datang ya? Itu pernah sih, kan ada teman-teman yang udah wisuda ya kemarin. Jadi ya 2 mobil tuh datang dari Jawa Timur. Berapa orang tuh Kak? Langsung tuh rombongan. Iya mau gak mau kita kan ini yang ngungsi gitu. yang punya Ngungsi. rumah ngungsi. Yang punya, ya bukan punya rumah, biasanya punya kontrakan Yang gitu punya kan. kontrakan ngungsi. Jadinya ngalah, karena memang ya kan gantian kan, pasti dari salah satu teman kita kan ada yang paling tidak punya teman atau keluarga yang kesini, ya mau gak mau ya kita serawung gitu, harusnya ngasih Berarti fasilitas dalam gitu. posisi kalian ngalah, tempat tinggal kalian, kamar kalian dipakai tuh Iya sama keluarga. dijajah waktu itu. Dijajah. Berarti akuisisi dulu ya. Diakuisisi. Jadi teman-teman yang ngontrak itu tidurnya di luar atau Jadi kita pernah satu kamar tuh 5 orang. satu kamar? Oh, yang Kayak- lain Kayak ikan pindang gitu. Iya, Jadi oke. kayak gitu. Kayak ikan pindang. Dan ya. itu sering nggak kayak misal hari ini keluarga Maul datang, besok keluarga si A datang gitu gimana? Jarang sih, kalau mungkin yang sering ya kayak sekarang momennya kan tahun baru nih. Iya. Nah itu biasanya keluarga-keluarga dari mana? Dari masing-masing kita tuh kalau nggak temen ya pastinya tidur kontrakan gitu. Soalnya kan ya teman-teman yang pasti punya kontrakan tuh jadi bukan dimanfaatin ya, tapi Jadi base camp. dimaksimalkan ya, Iya, makanya maksimal. dimaksimalkan. Pemanfaatan. Mumpung ada temen di Iya. Jogja, jadi tour guide, tempat gratis, apa yang enggak gitu kan? Iya. Tapi tadi menarik loh Pak. Tadi Hmm. sampai bisa mungkin bahasanya kayak nampung banyak orang yang Iya. mau Iya. datang ke kontrakan. Mau tahu dong fasilitas yang didapat di khususnya itu maksudnya ruangannya Apa tuh apa aja? Oh, apa aja? Mungkin kamar tidurnya ada berapa, kamar mandinya ada berapa? Karena Atau toiletnya pakai shower atau gimana? Kok berasa kayak di hotel ini ya? Hotel Apa bintang 5 ya? harus sampai satu keluarga 2 rombongan mobil datang ke situ? Apakah semewah itu? apakah seluas itu gitu Iya. Pak? Tapi sebelumnya itu udah jadi perbincangan, maksudnya ya kontrakan kita kayak gini gitu, fasilitasnya ya seadanya, yang penting bisa buat tidur, ada karpet pun bersyukur gitu kan. Kasur bawah itu pun sudah, karena kita kan teman-teman kan jarang ya, kalau ya anak kos biasa loh, gimana anak kontrakan kan kita kan hanya sementara di Jogja, maksudnya nggak harus ada dipan dan semacamnya.
Jadi ya teman-temannya fasilitasnya kayak gitu, kasur bawah aja gitu. Kasur apa sih namanya kalau di bawah? Kasur lantai. Kasur lantai ya, kasur lantai. betul. Yang kempes 2 bulan kadang. Iya, kalau fasilitasnya kayak gitu. Cuma kalau kita kan memang ya kamarnya tuh agak luas. Terus juga ada ruang tamu juga ada, ruang tengah pun ada. Di belakang pun tempat nge-gym atau apa itu bisa, tapi buat sendiri tapi. Sendiri ya. Soalnya kalau di apa ya, kalau di kita tuh teman-teman memang unik, ada yang berkebun gitu. Maksudnya di belakang tuh memang gak hanya sebatas kontrakan kita. Nanam gitu juga. Nanam cabai pun bisa, bonsai pun bisa gitu. Berarti cukup luas ya ini halamannya. Iya, cukup luas di belakang. Oke, menarik nih. Menarik banget. Boleh lah kontrakan kalau kamu. Oke. Tapi jangan nginep. Kalau Bahaya. tadi kan kamu udah bilang kalau kontrakannya bisa jadi base camp, tempat transit teman-teman dan keluarganya. Itu pernah ada masalah dengan tetangga sekitar nggak kak? Atau Oh, iya. terlalu ramai atau Iya, gimana? keramaiannya gimana kayak mas jangan rame-rame dong gitu, tapi gimana? Ya ini pernah sih, waktu itu tuh teman kan bawa Jupiter, kalau tahu sepeda motor Jupiter yang naik tuh Yamaha tuh loh. Jadi knalpotnya blong, knalpot bodong itu loh yang bunyinya berisik. Oke. Jadi tuh pernah sampai ke kontrakan gitu set, tiba-tiba dia kan udah pulang tuh, padahal tuh gak dibayar, memang pelan suaranya kayak gitu. Tiba-tiba ada warga datang, mas itu teman jenengan ya tadi? Oh iya, kenapa mas? Ini mas, kalau bisa kalau kesini knalpotnya ganti katanya. Gimana ya maksudnya? Nah maksudnya kalau di sana mungkin adatnya mungkin beda-beda ya. Kan kalau di kota mungkin beda lagi, kalau di desa, kawasan desa mungkin lebih ketat lagi gitu. Karena memang apa ya, pengalaman memang kayak gitu sih rata-rata. Jadi teman-teman yang mungkin hidup di desa mungkin lebih apa ya, lebih iya beda gitu. Suasananya Mungkin juga kalau desa tuh mungkin orangnya lebih kayak apa ya? Lebih dia tuh kayak memperhatikan gitu loh. sedetail apapun. Unggul kalau di Jawa. Gak usah gitu sih, kita bawa temen cewek, maksudnya nih di kontrakanku ya, bawa temen cewek misalnya tuh ke kontrakan, terus besoknya nggak pulang tuh. Nah, itu sempat ditanya gitu, itu siapa gitu, dan ini padahal kan masih keluarga kan, masih kerabat gitu, jadi harus lapor ke RT gitu. Berarti kalau boleh tahu ini posisi kontrakannya memang di tengah-tengah rumah warga. Di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah desa gitu, tapi memang suasananya kayak hutan di sana. Suasananya kayak Makanya coba main sih nanti siapa tahu. berarti tuh memang Iya. jarak antara kontrakan itu ke tetangga yang lainnya apakah jauh atau gimana? Nah, berdekatan mungkin, tapi kontrakan aku aja sih mungkin agak jauh karena udah lama gak ditempatin ya Bang, mungkin waktu itu. Terus depannya juga halaman luas, juga ada kayu jati dan belinjo yang lain gitu. Jadinya ya ada sekat agak jauh gitu. Tapi kalau suasana di pinggir tuh masih dempetan malah, masih kayak dempetan. kampung ya, kayak umumnya itu. Tapi sorry nih Kamal, kalau untuk pemilik dari kontrakan sendiri itu masih satu kampung di situ kah atau dia beda? Nah, enaknya itu beda kampung sebelah. Jadi sebelah kampung. Soalnya kadang kan ada ya yang ya mungkin, kalau aku pernah, soalnya kontrakan sebelumnya kita tuh bukan satu rumah ya, satu kayak Berdekatan. sampingan lah, satu bangunan, cuma beda pintu aja gitu. Beda blok ya. Itu jadi kayak kita kan butuh privasi juga ya, kayak soal maksudnya bukan privasi apa, tapi kadang kan ada yang ya maksudnya kadang tuan rumah kan ada yang suka ngatur rewel lah, ini gimana mas, ini kadang banyak yang kayak gitu. Cuma ya enaknya kayak gitu, enakan mungkin lebih nggak bareng sama ini ya, sama tuan rumah aja gitu. Ya ini kan berarti tuan rumahnya jauh nih kak. Iya. Terus kontrolnya per setiap apa nih kak? Kontrolnya lewat WA. Jadi kalau nelpon, halo mas, iya Le, masih pernah nggak di kontrakan? Itu sering. Jadi setiap bulan pasti nanya kabar Tapi kita berarti gitu. cukup responsif ya. Kalau ada kerusakan langsung datang. Cukup responsif. Kalau kita kesana sering dikasih jajan. Langsung makanan juga. Tapi ada nggak mau pengalaman yang Hmm. misal kalian ada sesuatu nih, mungkin karena kan beda kampung ya, terus tiba-tiba itu pemilik kontrakan yang langsung nelpon karena mungkin dapat laporan dari tetangga-tetangga sekitar gitu, mungkin kalian bikin berisik atau apa, itu pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau sampai detik ini pun itu belum sih. Tapi memang maksudnya nggak sampai laporan gitu ya, paling cuma warga sekitar aja gitu. Warga sekitar. Kebetulan memang ya jarang aja sih ada kayak gitu. Cuma karena waktu itu aja, jadinya teman-teman ya juga, teman-teman kan ini ya, kita tuh kan maksudnya kalau aku punya temen tuh jadi agak jauh dari kontrakan. Jadi ada yang ngontrak di kacanya 3 kilo, 4 kilo.
yang mau main tuh ya gak sesering itu gitu. Tapi kalau dari teman-teman Mao sendiri di kampus itu memang rata-rata itu banyaknya ngekos atau ngontrak sih? Kalau teman-teman sendiri kalau semester awal tuh yang aku lihat ya, maksudnya sampai semester 3 atau 4 itu rata-rata ngekos dulu. Oh, ngekos. Karena memang SKS kan banyak ya kalau awal-awal tuh. Jadi mau gak mau kita setiap hari ke kampus gitu. Tapi kalau sudah TA atau udah semester 6 atau 7 itu dia ya lumayan jauh dari kampus. Rata-rata kayak Tapi gitu. ini kalau buat Mao kontrakan ini tuh kontrakan kedua kah atau pertama kali ngontrak atau sebelumnya ngekos atau gimana? Kalau sekarang tuh kebetulan kedua. Kedua. Dan itu pun saya udah 3 tahun sih di sana. Sampai sekarang Wow. udah jalan hampir 3 gitu. Kontrakan yang sekarang berarti berjalan 3 tahun. 3 tahun. Cukup lama berarti. Cukup lama dan cukup pernah. Tapi ya maksudnya gini, cukup pernah tuh kita kan kadang males ya mau pindah. Maksudnya pindah-pindah setiap tahun pindah, makanya ya udah sekalian lulus aja lah baru pindah gitu. Terus kalau partnernya gimana nih Kak? Apakah sudah berganti berapa kali atau dengan formasi yang sama? Kebetulan formasinya sama. Sama ya Jadi formasinya. Pindah langsung. itu pun sampai ada yang udah ya? lulus kita ini ya minta partner siapa ada nggak temen-temenmu yang bisa gantiin ini temenku Ya, kosong nih masuk satu gitu. Itu kebetulan mau gitu biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau di kontrakan yang pertama itu berarti tinggalnya di sana berapa lama tuh? Kalau dikontrakan tuh setahun sih Kak waktu itu. Karena memang 2019 akhir Agustus langsung Maret kita cabut waktu itu karena ini kan Covid kan mau nggak mau iya. kita balik kampung gitu. Itu berarti alasan pindah dari kontrakan yang pertama itu karena COVID Karena itu Covid atau yang pertama. karena- Yang kedua karena deket kuburan. Dan kalau maksudnya itu dampingan sama kuburan jadi kan nggak enak gitu. kan. Samping kuburan, Samping samping banget. pas Itu gimana nih Kak? Pernah ada kejadian horor. horor atau malah kejadian lucu? Ini mah cerita horor dah. Iya nggak apa sih. Boleh, Iya, boleh, bener. boleh. Dulu tuh sempat. Jadi aku kan berdua tuh sama temen. Nah kebetulan tuh waktu itu jam 11 malam di kamar mandi. Nah waktu itu kamar mandi karena memang waktu itu tuan rumah tuh lagi keluar kan waktu itu. Dan ya memang waktu apa ya? Maksudnya di kamar mandi itu kita nengok tuh langsung kuburan gitu. Nah kebetulan waktu itu temen tuh namanya Ilo lah, ada temanku Ilo. Dia tuh manggil aku gitu. Nah waktu itu aku ada di depan di kamar karena emang nggak denger kan jauh ya ke dalam kan lumayan jauh gitu. Dipanggil. Ada yang cuci piring gitu. Cuci piring lama dipanggil sambil ngobrol tuh. Tapi ngobrolnya kan nggak sadar ya sambil ngobrol. Kalau nggak salah itu ngobrolin nanya apa gitu. Aku lupa waktu itu. Ternyata nggak nyaut lama lah ditanya. Ul, Iya, nggak nyaut kan? Karena dibuka nggak ada orang. Wah. Akhirnya ya mulai dari itu kita ya mulai gak enak kan ya. Biasa kalau kita sering diganggu gak enak. Tapi nggak maksudnya nggak cuma itu aja sih waktu itu horornya tuh memang kadang sering diganggu terus ya suara nangis juga umum lah di situ karena memang samping kuburan. Ini di kontrakan lama berarti Kak? Kontrakan lama. Makanya memutuskan untuk pindah Untuk aja. pindah ya bulat langsung gitu. Nggak kotak gitu. Tapi apa alasan pertama kan otomatis kalau udah tinggal di situ setahun, apa alasan Kak Mao sama teman-teman mau ambil kontrakan yang pertama? Nah, karena waktu itu kebetulan tuh kan kita kan masuk kurang 3 hari ya. Iya. Terus kita nyari kontrakan, nah ini yang dekat kampus, yang mungkin ya sedapatnya aja lah. Dan kebetulan memang direncanakan ini tidak lama kayaknya di sini nih. Maksudnya nggak bakal lama gitu di sana. Yang penting Karena tahu kondisi kita dapat Indah. dulu lah setahun ngabisin masa kontrak. Dan benar Covid kan waktu itu. Berarti sistem bayarnya itu memang harus 1 tahun ya? Sebenarnya dicicil boleh sih, maksudnya tergantung kita ngelobi sama tuan rumah. Kadang kan ada yang tuan rumah bisa dicicil 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Ada yang mau langsung ya langsung lunas aja mas gitu. Itu ada juga. Atau Tapi kalau kalau misal mau sewanya per 1 bulan, 3 bulan itu boleh nggak kalau di Ada sekitar nggak kalau kampus? kebetulan iya. sistemnya yang kayak gitu bayarnya tuh bulan deh, Bu kita bayar per 3 bulan deh atau per bulan deh, Per tapi bulan. hitungannya tetap hitungan yang 1 tahun gitu. nggak supi peleter gitu ya kayak. Tapi enggak sih kalau tapi ada yang bayarnya itu kalau di aku tuh dia cicil 2 kali waktu itu. DP dulu lah. DP dulu siapa yang sanggup DP duluan teman-teman yaitu baru nanti di bulan kita dari Agustus 2026 misalkan Iya. ya kita harus lunas waktu itu juga ini mau diperpanjang apa enggak gitu atau 3 bulan sebelum masa apa namanya masa habis dari kontrakan itu kita harus sudah bayar gitu. Oke, berarti memang sistemnya sewa 1 tahun Sewa ya? 1 kebanyakan tahun. di Jogja ya? Tapi ada sih yang beberapa cuma itu disewakan buat yang mungkin kayak
pelancong ke Jogja gitu, Oh, yang hanya singgah sehari, 1 hari atau ya? sebulan itu ada. Oke. Tapi mungkin lebih mahal kali ya. Lebih mahal dan ya modelnya perumahan, maksudnya rumah tingkat yang memang dihususkan sewa buat pelancong aja gitu. Kayak gitu sih. Berarti pengalaman yang buat ngontrak tuh udah terhitung banyak ya. Udah Iya. banyak dan jarang pindah juga sih. Terus kemudian kalau mungkin aku dan Ara ini kan kita ngekos dua-duanya. Itu kan kebutuhan kita hanya ngurusin kebutuhan pribadi. Pribadi ya, tapi Aduh, yang sama iya benar. bersama gitu Apa ya. sih kira-kira perbedaannya kalau di kontrakan? Apakah harus belanja bulanan karena dapurnya bareng-bareng? Oh, iya. Atau gimana nih perbedaannya? Atau Jadi- mungkin tetap ya udah kita tinggal bareng di kontrakan tapi masak Masing-masing Sendiri. gitu. Nah kebetulan kalau ini ya, maksudnya teman-teman kan mungkin ada yang kerja, ada yang memang stay hanya berkarya atau ngelukis aja di kontrakan, itu ada juga. Makanya kadang kalau memang ini yang sering bulan Ramadan sih kemarin ya, Iya. karena kita setiap mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali kita itu pasti belanja. Dan iuran mau iuran berapa nih? 20 ribuan atau 30 ribuan atau 10 ribuan lah buat masak. Itu kita iuran kayak gitu biasanya. Kalau Berarti tetap ah, sistemnya sama-sama tapi tetap iuran sama-sama masing-masing tetap ya. iuran lah. Oke. Masaknya bareng-bareng sih. Iya kalau dari aku sendiri ya, ini kan karena aku pun nggak pernah ngerasain kos ya, karena memang ya tadi yang udah aku sebutin kan mungkin budgetnya mahal gitu, lebih murah kontrak lah. Tapi kalau tips buat kontrakan, ya yang pertama tuh memang kamar mandi sih, karena ya itu yang paling urgent. Kamar mandi air Air. tuh harus dicek. Ini lancar apa enggak, ini pakai sanyo atau gimana, atau pakai sumur atau ngebor atau gimana, itu kan harus dicek. Kebetulan karena memang ya aku sebelumnya sering ya gitu, air kadang macet mati tuh susah banget, apalagi kalau kita jauh dari masjid kan, ya mau mandi kadang nggak mandi, kita mandinya ke kampus ke masjid gitu. Itu pernah terjadi. Nah itu air sih yang pertama. Yang paling penting berarti tipsnya teman-teman air pribadi harus pastiin air buat Air. tempat tinggalnya bisa kontrakan atau mungkin kos juga bisa air ya. Kos Pak. air. Terus apalagi Kak yang kedua? Yang kedua tuh ini sih suasana, bukan suasana ya, masyarakat. Oh, Iya, lingkungan, sorry, Oh, lingkungan. iya. Itu lingkungan penting karena maksudnya gini, kadang kita kan ya pengen bakar-bakar, kita pengen rame-rame, pengen ya bukan party ya bahasanya, pengen ngumpul. ngumpul lah, sama teman-teman ngobrol. yang lain. Itu kadang ya kalau rame-rame kita kan kadang kalau lingkungan nggak mendukung, batas kadang jam 10 harus nggak boleh rame-rame nih. Nah itu harus diperhatikan juga, kayak gitu sih. Lingkungan. Harus memperhatikan lingkungan sekitar juga ya Lingkungan Kak ya. juga. Oke. Terus ada nggak tips lagi Kak? Kalau yang ngontrak tuh bukan soal ngontrak sih, tapi kita kebersamaan. Oke. Kalau misalkan salah satu teman kita ya ada yang bahasanya nggak enak ketika, maksudnya nggak enak diajak iuran atau diajak kerja, bukan kerja bakti ya, bahasanya bersih-bersih gitu di kontrakan, itu susah. Nanti bakal kalian ya pasti bersih di belakang, ini mau gak mau terasingkan, akhirnya didepak lah dari kontrakan gitu kan. Maksudnya teman tuh juga harus frekuensi, bisa juga. Oke, berarti partner kontraknya juga. Partner kontrak sih lebih tepatnya. Tadi Harus ada 3, diperhatikan. mungkin ada mungkin cukup 3 aja tips yang paling utamanya apa ada lagi nih dari Maul? Itu aja sih. Tapi kalau wifi kan bisa dibatang sendiri kan, maksudnya mau tergantung kesepakatan. Tapi memang kalau sekarang nggak ada wifi, nggak pernah kan. Berarti teman-teman. terkait jarak nggak masalah ya Kak ya? Kalau jarak, kalau aku ya, karena aku punya kendaraan pribadi, nggak masalah sih selagi itu bisa dijangkau 3 kilo 5 kiloan masih bisa Aman ya sih aman. ya. Berarti tiga tips penting yang harus diperhatikan sama Ivy Body Nah, ketika benar. memilih kontrakan. Yang pertama nih, arah bantu rangkumin ya Kak. Yang pertama itu pastiin airnya dulu, yang kedua Betul. lingkungannya dulu. Kalau buat teman-teman Ivy Body itu yang mau suka ngumpul, mungkin diajak ke kontrakan bareng-bareng, mungkin lingkungannya harus diperhatiin juga. Terus yang ketiga Betul. tadi adalah partner kontraknya. Jadi punya teman-teman itu yang bisa diajak bareng-bareng. Jadi gak akan ada perselisihan. Jadi kan kalau tinggal bareng itu kan juga harus ada kebersamaan. Kebersamaan. Gitu Ivy Body. Iya sih. Nah, karena kita udah tanya-tanya Kak Maul banyak banget nih, sayang banget kesempatan kita buat ngobrol sama Aduh. Kak Iya, Maul. berarti udah selesai berarti. Iya, nggak berasa waktunya Aduh, nggak sudah berasa ya. cukup ini. Udah cukup. Bener. Jadinya Prof Talk kali ini kita sampai di sini aja, tapi nggak perlu sedih karena kalian bisa tunggu di episode selanjutnya. Oke. Jadi buat everybody tunggu Prof Talk di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah. Ivy Property Indonesia, Building Dreams, Creating Home.